Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita beroleh berkat yang baru dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan rutinitas kita sepanjang satu hari ini, kita mau bersekutu kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah dan teduh ini kami boleh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu juga. Kami boleh dituntun melalui Roh-Mu untuk merenungkan, mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Hindari perpecahan. Sering kita melihat, memperhatikan kelompok ataupun organisasi ataupun persekutuan orang-orang percaya yang tersebut dengan gereja sering mengalami perpecahan. Mengapa bisa mengalami perpecahan? Mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang yang ada dalam kelompok ataupun persekutuan ataupun organisasi itu, mereka akan membuat banyak alasan-alasan. Dan alasan itu pada dasarnya ingin membenarkan orang-orang yang ada di pihak mereka. Dan orang-orang yang mau menyalahkan pihak lain. Kenapa organisasi, kelompok ataupun persekutuan gereja mau mengalami perpecahan? Karena setiap orang yang ada di dalam kelompok itu, ketika mereka mulai menganggap diri mereka adalah orang yang paling hebat, paling terpandang, paling dihormat, paling disegani, paling tahu, mempunyai wawasan yang lebih, dan memiliki banyak bakat ataupun talenta dan potensi, sehingga dirinya ingin selalu didengar dan didengar. Ketika ada juga di dalam kelompok itu sama seperti orang yang kita katakan di awal tadi, di sanalah Bapak Ibu, saudara-saudara, mulai terjadi konflik, perpecahan, dan kegaduhan. Sehingga orang-orang yang ada dalam kelompok itu pasti ada yang memihak ke A, ada yang memihak ke B. Kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena A, B, ataupun C itu memiliki kepentingan pribadi di dalam kelompok itu.
Ada yang ingin dia capai, raih di dalam persekutuan itu. Bukan lagi kepentingan bersama, bukan lagi kepentingan umum yang menjadi tujuan utama dalam kelompok itu. Sudah kepentingan pribadi. Firman Tuhan ini adalah sebuah nasihat agar kita tidak hidup di dalam perpecahan. Bagaimana kita bisa hidup tidak dalam perpecahan? Kita harus seia sekata, sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok, organisasi ataupun gereja sekalipun. Menaruh hati yang sama. Walaupun terkadang Bapak Ibu, apa yang menjadi keputusan bersama itu adalah keputusan yang tidak menyukakan hati kita, tetapi karena itu kepentingan bersama, kita harus juga memberikan dukungan atas keputusan itu. Bukan kita menolaknya, malah kita menjauh, mengata-ngatai keputusan bersama itu. Bukan. Kalau itu yang terjadi, di sanalah mulai awalnya perpecahan dimulai. Jadi Bapak Ibu yang diberkati itu, dalam persekutuan, kelompok, organisasi, cobalah tanamkan dalam diri kita. Bukan maunya kita yang mau dikerjakan, diikuti oleh organisasi, kelompok atau persekutuan, tetapi maunya setiap orang secara bersama, secara keseluruhan. Itulah yang mau dikerjakan. Sehingga Bapak Ibu, kalau ini kita kerjakan, maka perpecahan, kegaduhan, konflik tidak ada di dalam kehidupan kita. Coba kita koreksi diri masing-masing. Kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sehati, sepikir, seia sekata dengan orang-orang di sekitar kita? Lalu kita bawa juga dalam rumah tangga Bapak Ibu. Suami istri seia sekata, sehati sepikir. Apapun pergumulan hidup, tantangan hidup dalam sebuah rumah tangga dan keluarga, suami istri tetap saling mendukung, saling memberikan perhatian, saling menolong dan saling mendoakan. Tidak akan ada yang namanya perpecahan. Tidak akan ada yang namanya perpisahan. Tapi sebaliknya, kita terus bersatu karena Tuhanlah yang mempersatukan. Belajarlah untuk menerima atau mendengar pendapat atau keputusan yang telah ditetapkan secara bersama. Belajarlah untuk menghargai. Belajarlah untuk memahami setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin, menuntun orang-orang yang mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu semua karena kasih karunia Tuhan yang mendorong dan menggerakkan kami semua. Firman mengajarkan kami agar kami tidak hidup dalam perpecahan, konflik dan kegaduhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh seia sekata, sehati sepikir dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik dengan istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Bahkan lingkungan masyarakat kami. Agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan.